Wartawan ini sedang merekam sebuah program. Tiba-tiba sesuatu di kejauhan menarik perhatiannya. Dia memutar kamera di sekitar, perlahan-lahan memperbesar, dan ia melihat percikan air di atas es. Sepertinya ada makhluk yang bersembunyi di bawahnya, tapi Mike belum mengetahuinya. Penemuannya telah menempatkan kota yang terisolasi ini perhatian dunia. Ketika wali kota tiba di tempat kejadian, Mike mengangkat kamera ke gua es. Ketika sesuatu muncul dari dalam air, Mike sedikit bingung. Mengapa paus tetap berada di bawah lubang es? Alih-alih melanjutkan hidup, penduduk desa mengatakan kepadanya, tahun ini suhu telah mendingin dengan sangat cepat. 00 laut membeku dalam semalam. Paus tidak bisa berenang sejauh itu di bawah es. Jadi, mereka harus tinggal di sini untuk tetap bernapas. Dan itu bukan yang terburuk. Dalam waktu 3 hari, lubang itu akan membeku. Dan kemudian keluarga 3 paus yang malang akan terperangkap di lautan es yang gelap dan mati. Saat itulah ayah paus muncul kembali. Dia tahu persis apa yang akan terjadi padanya, istri dan anak-anaknya. Tetapi dalam menghadapi kekuatan alam yang kejam, tidak ada yang bisa ia lakukan. Pada akhir malam, Mike tidak bisa melupakan ekspresi keputusasaan di mata ikan paus itu. Jadi ia mengedit rekamannya dalam semalam, dan mengirimkannya langsung ke New York. Hari berikutnya, paus itu ada di berita. Kisah ini segera menarik perhatian masyarakat. Tidak lama kemudian, media dikerumuni oleh para jurnalis. Mereka semua ingin menghasilkan uang dari ikan paus. Kamar hotel di kota naik dari genap 0 menjadi 500. Namun, antusiasme mereka tidak surut. Kota perbatasan yang tenang tiba-tiba menjadi hidup. Tetapi sang wali kota tampak sibuk. Paus mungkin telah menjadi berita. Tetapi mereka tidak keluar dari bahaya. Dan tidak semuanya buruk. Penduduk setempat memiliki tradisi membunuh paus. Penduduk desa sudah merencanakan bagian ikan mereka. Wali kota tidak ingin mengambil keuntungan dari ikan. Tetapi penduduk desa harus mencari nafkah. Tidak ada yang bisa dilakukannya. Segera setelah itu, sebuah konferensi pers diadakan di kota. Perwakilan masyarakat adat memperdebatkan kasus mereka. Menekankan bahwa perburuan paus adalah cara hidup mereka. Itu masuk akal dan legal. Ana dari masyarakat hewan tidak mau kalah, bahwa kapal pemecah es sedang dalam perjalanan. Paus-paus itu akan segera dikembalikan ke laut. Mereka berselisih paham. Untuk sementara waktu situasi terhenti. Tiba-tiba, semua orang di ruangan itu menoleh ke belakang. Wali kota berjalan ke pesta peluncuran. Apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan siapapun. Wali kota meyakinkan para delegasi dalam 5 menit. Mereka sepakat dalam keputusan mereka untuk membantu paus keluar dari perangkapnya. Sekarang Ana bingung. Ada begitu banyak kebisingan. Bagaimana mereka bisa berubah pikiran secara tiba-tiba? Tetapi ia akan segera mengetahui, ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Pagi-pagi keesokan harinya, para pria dan wanita siap untuk berangkat ke es di mana paus-paus itu. Atas perintah wali kota, para penduduk desa telah mengangkut taksi mereka. Perjalanan 7 km, untuk genap 0 per kepala. Lakukan apa yang Anda suka. Tapi, meskipun kota ini sedang ramai-ramainya, wali kota membawa anak buahnya ke atas es lebih awal. Mereka menggandakan ukuran lubang, agar paus dapat bernapas lebih baik. Menyaksikan paus dengan gembira muncul dari air, dan wajah ini memiliki senyuman kekanak-kanakan di atasnya. Bahkan ia tidak punya pilihan selain membiarkan penduduk setempat merampoknya. Untuk menjaga agar paus tetap hidup, dia harus menemukan cara untuk menghasilkan lebih banyak uang bagi semua orang. Dengan sekelompok besar orang yang datang, keluarga paus tampak keluar dari bahaya. Ana percaya bahwa begitu pemecah es tiba, paus akan dapat melarikan diri. Tetapi masalah baru telah membunuh harapan paus untuk bertahan hidup. Wanita ini melompat ke samudra Arktik pada suhu 0 di bawah 0. Semua orang mengenakan jaket bulu. Dia hanya mengenakan pakaian selam tipis, dan dia tidak merasakan dingin sama sekali. Ana menolak teman-temannya. Dia menggigit snorkelnya, dan menyelam ke dalam air es. Airnya tertutup es. Laut pun hening. Kecuali secercah cahaya melalui lubang. Kegelapan menguasai dunia yang dingin ini. Ana tidak takut. Perhatiannya tertuju pada pemandangan di hadapannya. Sekelompok paus berenang ke arahnya. Dengan rasa ingin tahu mengamati wanita itu. Tiba-tiba, Ana memperhatikan ekor paus kecil dengan jaring ikan yang melilit ekornya. Ia berenang ke arahnya, dan paus muda itu tahu bahwa manusia di depannya ada di sana untuk membantunya. Dia tetap berada di tempatnya. Siapa sangka bahwa wanita ini akan mempertaruhkan hidupnya hanya untuk membersihkan tumpukan jaring ikan. Ana berenang perlahan di belakang paus muda, menarik belati dari kakinya, mengiris keras melalui jaring keras dengan kekuatan. Paus muda memutar ekornya sebagai respons. Jaring terlepas tanpa hambatan. Keluarga paus berenang ke arah Ana. Sebuah gerakan diam-diam dari rasa terima kasih. Ana membeku sejenak, kembali ke pantai. Dia dengan bersemangat mengatakan kepada semua orang, bayi paus tidak bisa berenang sendiri, karena jaring itu mencekik ekornya. Sekarang masalahnya sudah terpecahkan. Hanya harus menunggu es pecah, dan itu saja. Tapi itu tidak semudah yang Ana pikirkan. Menjelang sore hari, suhu udara turun secara dramatis. Air di mulut gua telah membeku lagi. Keluarga paus belum makan selama 7 hari. Untuk bertahan hidup, mereka telah menggunakan semua energi mereka. Dan bukan itu saja, kondisi paus muda belum membaik. Meskipun mereka telah terbebas dari jaring, tetapi luka di mulutnya telah memburuk. Ia juga memiliki kasus pneumonia yang parah. Kerumunan orang bingung, tetapi tidak ada gunanya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa agar kapal pemecah es segera tiba. Larut malam, suhu telah turun hingga -45 derajat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gumpalan es di mulut gua semakin tebal dan tebal. Setiap pergantian udara menjadi lebih sulit. Orang-orang memecahkan es secepat. Esnya tidak cukup cepat pecah. Mereka akan tenggelam di bawah air. Mereka harus meminta bantuan kota.
Segera, Ana tiba di tempat kejadian dengan bantuan. Tom bersaudara telah membawa alat penyelamat es mereka sendiri. Itu ada di dalam air, sehingga air tidak akan membeku. Tetapi ketika mereka mengeluarkan deicer, Ana terkejut bahwa yang disebut deicer itu hanya sepotong papan busa yang diikatkan ke kipas angin. Tetapi melihat kepercayaan diri Tom bersaudara, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ia tidak punya pilihan selain mencoba. Tetapi sebelum mesin itu bisa bekerja, generator mati lebih dulu. Suhu rendah membekukan bahan bakar generator. Ana bergegas menelepon Mike untuk mendapatkan generator baru. Dan dalam perjalanan, generator tidak boleh dimatikan atau akan membeku lagi. Ketika Mike tiba dengan tergesa-gesa, dia akan naik pesawat, tetapi ia dicegah untuk melakukannya karena kabin ditutup. Asap knalpot dari generator akan mencekik orang-orang di dalamnya. Paus berada dalam bahaya. Tidak ada yang bisa dilakukan Ana. Dia mengatakan kepada pilot untuk tidak menutup palka dan terbang dalam angin dingin. Sebuah keputusan yang hampir membunuh semua orang. Di jalan, semua orang menggigil karena angin dingin. Suhu di dalam kabin minus 70 derajat. Udara yang berhembus keluar dari kabin menghantam wajah mereka, berubah menjadi embun beku putih. Tiba-tiba, pesawat meluncur. Alarm berbunyi. Semua orang sangat gugup. Kelopak mata pilot membeku. Sulit untuk dilihat. Pesawat perlahan-lahan jatuh. Ana berteriak putus asa. Mike memikirkan jalan keluar. Jadi dia mengabaikan penolakan pilot. Ia memegang kepala pilot dan mulai menjilati matanya. Meskipun prosesnya sedikit menjijikkan, tapi itu bekerja dengan sangat baik. Beberapa orang tiba di tempat kejadian. Daya disambungkan kembali. Unit penghilang es berungsi. Krisis sudah berakhir untuk saat ini. Semua orang menghela napas lega. Tetapi pemecah es itu dalam masalah besar. Bayi paus ini mencoba untuk bunuh diri. Dia menjulurkan kepalanya keluar dari air. Sekali pandang ke langit, kemudian ia tenggelam ke dalam air. Namun, manusia di pantai tidak tahu. Orang tua paus menjulurkan kepala mereka keluar dari air untuk meminta bantuan. Orang-orang menganggap ini sebagai tanda bahwa mereka siap untuk pergi. Paus-paus itu putus asa, tetapi naluri mereka untuk bertahan hidup mendorong mereka untuk mengikuti lubang yang digali oleh manusia. Orang-orang sangat senang melihat paus berangkat. Kegembiraan yang tinggi. Mereka berkumpul di pintu masuk lubang untuk menyaksikan. Dan saat itulah, Ana menyadari ada sesuatu yang salah. Bayi paus itu hilang. Ia pergi ke lubang pertama untuk mencarinya. Airnya membengkak, tetapi paus itu tidak terlihat. Ana bingung. Ia baru saja bersama orang tuanya. Bagaimana mungkin ia bisa menghilang dalam sekejap? Dan saat itulah, wali kota berbicara tentang hukum alam yang kejam untuk bertahan hidup. Bayi paus itu sangat sakit. Orang tuanya enggan pergi untuk merawatnya. Ia tidak ingin menyeret keluarganya ke bawah. Ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Ia berhenti berenang. Ia membiarkan tubuhnya tenggelam ke dalam kegelapan laut. Ana tidak bisa menerima kebenaran. Dia berteriak kesakitan. Dia ambruk ke tanah. Kesedihan menyelimuti semua orang. Tetapi penyelamatan terus berlanjut. Hawa dingin akan datang. Mereka harus segera mencapai perairan terbuka secepat mungkin. Kalau tidak, dua paus yang tersisa akan tenggelam juga. Wali kota telah memobilisasi semua warga. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka mengambil peralatan mereka dan bergegas ke lokasi. Meskipun banyak orang datang untuk membantu, tetapi masih ada masalah di hadapan mereka. Esnya menumpuk. Dinding es telah terbentuk ribuan kilometer di bawah laut. Kapal pemecah es terjebak 200 menjauhnya. Tidak mungkin menerobos dengan tangan. Tetapi Ana tidak menyerah. Dia mendekati presiden, berharap bahwa ia akan mengesampingkan prasangkanya untuk sementara waktu, untuk meminta bantuan dari Angkatan Laut Soviet di dekatnya. Mintalah bantuan dari pemecah es mereka. Presiden belum pernah mendengar permintaan semacam itu. Uni Soviet adalah saingan Amerika Serikat. Ana ingin meminta bantuan mereka, dan kolonel mengatakan itu tidak mungkin. Kata-kata Ana selanjutnya, tetapi kata-kata Ana berikutnya membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Seluruh negeri menyaksikan untuk menyelamatkan paus. Saat itu tengah berlangsung pemilihan umum. Jika presiden tidak setuju, ketika itu berakhir, Ana akan berbaris dan memprotes, dan itulah bagaimana dia akan dipilih. Presiden tidak menyangka Ana akan mengatakan itu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya, solusi Ana berhasil. Presiden ditekan, setuju untuk meminta bantuan Angkatan Laut Soviet. Ketika berita itu tersiar, media berita dunia meledak. Tidak ada yang bisa membayangkan, dua rial perang dingin akan setuju untuk bekerja sama untuk menyelamatkan paus. Berita itu sampai ke tempat kejadian. Kerumunan orang terinspirasi. Semua orang penuh energi. Segera mereka menggali sampai ke kaki dinding es. Opat 25 lubang di seluruh lautan beku. Itu adalah kerja keras, tetapi semua orang senang. Tiba-tiba, sirene berbunyi, menarik perhatian semua orang. Di kejauhan, kapal pemecah es Soviet datang dengan cepat. Ana tidak menyangka Soviet akan datang begitu cepat. Pikiran bahwa paus akan segera dapat melarikan diri. Hatinya akhirnya lega. Namun, suasana di atas kapal pemecah es sangat berat. Dinding es itu lebih besar dari yang diperkirakan kapten. Tidak akan mudah untuk mencapai pintu keluar. Kapten memberikan perintah untuk memperlambat laju. Dengan ragu-ragu, ia mengarahkan ke arah dinding. Orang-orang di pantai menahan napas. Harapan yang tinggi, tetapi detik berikutnya kecepatannya terlalu lambat. Dinding es tidak bergerak sama sekali. Tetapi, saat kerumunan orang kecewa, suara kapten terdengar melalui radio. Kawan-kawan, kami hanya menguji air. Kita akan mempercepat. Menyingkirlah dari jalan. Segera setelah kata-kata itu diucapkan, pemecah es datang dengan kecepatan yang lebih cepat. Ia menghantam dinding. Sebuah retakan besar terjadi. Tetapi dinding es tidak pecah.
Kapten tidak senang. Ia memerintahkan kapal pemecah es untuk melaju dengan kecepatan penuh. Entah pistol es akan menerobos, atau kapal akan hancur. Dalam sekejap, hati para pria itu terangkat. Pada titik ini, pemecah es meluncur ke depan, dan dinding es pecah menjadi lubang besar. Semangat juang para pejuang sangat mengejutkan. Ini bukan waktunya untuk bersukacita. Kerumunan orang bergegas ke dinding dan menunggu. Namun, 1 menit telah berlalu, 2 menit telah berlalu. Tetapi paus itu lambat untuk menampakkan dirinya. Tapi, tepat ketika semua orang berpikir mereka telah gagal, sesosok tubuh muncul dari kedalaman, dan langsung ke langit, menyaksikan 2 ekor paus saling berkejaran, berenang ke kejauhan. Semua orang merasa bahagia untuk mereka dari lubuk hati mereka yang terdalam. Pada saat ini, orang lupa akan perjuangan antara politik dan kepentingan, melupakan perpecahan antara bangsa dan ras. Dalam menghadapi mukjizat besar kehidupan, mereka bersorak bersama. Untuk waktu yang lama mereka tidak bisa berhenti.